Selamat sore, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok Room 9 akan mempresentasikan tentang ipconfig, netstart, dan nslookup. Untuk kelompoknya sendiri di sini ada kami berlima. Yang pertama ada I Gusti Agung Surya Pranata dengan NIM 20102018 sebagai pencari materi ipconfig. Dan di bawah di sini ada Denny Darmawan NIM 20102032 sebagai pencari materi netstart. Selanjutnya ada Anak Agung Gede Agung Yustika Wangsa dengan NIM 20102021 sebagai pencari materi nslookup, dan I Gusti Bagus Surya Indrawan dengan NIM 20102101 sebagai penyusun materi. Dan yang terakhir di sini saya sendiri sebagai pembuat PowerPoint. Untuk daftar isi dari presentasi kali ini ada 3. Yang pertama ada ipconfig, netstart, dan nslookup. Untuk highlight materinya di sini bisa kita lihat. Yang pertama ada ipconfig, yang dimana ipconfig merupakan tool yang ada pada command prompt yang digunakan untuk melihat informasi jaringan atau informasi yang terpasang di network adapter. Yang kedua ada netstart, yang dimana netstart adalah perintah di command prompt atau CMD yang berfungsi untuk menampilkan data statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang digunakan. Dan yang terakhir, yang ketiga ada nslookup, yang dimana nslookup adalah singkatan dari name server lookup, yang merupakan tool yang berupa baris perintah command line sederhana untuk melakukan query ke DNS dan memetakan nama domain menjadi alamat IP atau sebaliknya maupun data DNS lainnya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Di sini ada ipconfig yang akan dibacakan oleh Agung Surya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ipconfig. Apa itu ipconfig? ipconfig merupakan tool yang ada pada command prompt yang digunakan untuk melihat informasi jaringan atau informasi IP yang terpasang di network adapter. Fungsi lain dari perintah ipconfig adalah untuk mengatur ulang jaringan, terutama yang menggunakan jaringan dengan DHCP. Perintah pada ipconfig selain memberikan informasi terkait dengan kondisi dan status koneksi, yang merupakan alat yang dapat digunakan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada koneksi ke jaringan komputer. Beberapa perintah pada ipconfig yang disertai dengan opsi tambahan bisa membantu kita untuk mengatasi masalah tersebut, seperti yang telah diketahui bahwa metode konfigurasi IP address bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara statis atau manual dan secara otomatis atau dinamis menggunakan protokol DHCP. Perintah pada ipconfig yang pertama yaitu ipconfig/al. Pada perintah ini akan menampilkan informasi mengenai alamat IP yang sama untuk setiap adaptor sebagai pilihan default. Selain itu, tambahan informasi ini juga akan menampilkan pengaturan DNS dan WINS untuk setiap adapter. Perintah yang kedua pada ipconfig/release. Perintah ini akan menghapus semua koneksi TCP atau IP yang aktif pada semua adapter jaringan dan melepaskan alamat IP tersebut untuk digunakan kembali oleh aplikasi lainnya. Jika kamu menambahkan seperti pconfig atau release, perintah ini dapat digunakan untuk nama koneksi Windows tertentu. Dalam hal ini, perintah hanya akan mempengaruhi koneksi yang ditentukan dan tidak semua. Juga perintah ini akan menerima baik nama koneksi penuh atau nama secara acak. Yang ketiga, perintah ipconfig/renew digunakan untuk melepaskan dan memasang kembali konfigurasi IP path di setiap network card. Perintah ini menetapkan alamat koneksi TCP atau IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik untuk perintah honal. Kedua pilihan atau renew dan release hanya dapat bekerja pada klien yang dikonfigurasi dengan DHCP. Pada perintah yang keempat ini, ipconfig/show classic adapter digunakan untuk menampilkan semua ID class DHCP IP4 yang diizinkan di adaptor. Contoh, saya ingin menampilkan ID class DHCP IP4 dari adaptor Ethernet. Command ipconfig/show classic Ethernet
Perintah ini akan menunjukkan identifikasi mengenai kelas DHCP. Kelas DHCP dapat diartikan atau didefinisikan oleh administrator pada server DHCP yang akan menerapkan pengaturan jaringan yang berbeda untuk berbagai jenis klien. Ini adalah fitur yang cukup canggih dari DHCP dan biasanya digunakan dalam jaringan bisnis, bukan pada jaringan rumah. Perintah yang kelima, perintah ivconfig/set classic adapter digunakan untuk modifikasi ID kelas DHCP IP4 di adaptor. Contoh, saya ingin modif ID kelas DHCP IP4 dari adaptor Ethernet. Komandan ivconfig/set classic Ethernet. Pada perintah ke-6, ivconfig set displayed, perintah ini akan mengakses cache DNS lokal yang dipertahankan oleh Windows. Pada perintah ini akan memperlihatkan isi dari change dan option full disk akan menghapusnya. DNS change isi berisi mengenai sejumlah daftar nama dari server dan alamat IP jika ada yang sesuai. Entry dalam change ini berasal dari pencarian DNS yang ada ketika kamu telah mengunjungi situs web dengan nama server VTV dan host jarak jauh lainnya. Windows akan menggunakan change ini untuk meningkatkan kinerja dari Internet Explorer dan aplikasi berbasis web lainnya. Untuk perintah lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk perintah yang ketujuh, ipconfig/flushdns digunakan untuk melakukan flush cache dan resolve configuration di DNS. Fungsinya untuk melakukan perubahan pada komputer atau jaringan yang sedang digunakan agar dapat menyesuaikan informasi perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu domain. DNS, web server, name server yang belum terlihat record pada data terbarunya, IP dan lain-lain. Setelah adanya perubahan atau perpindahan pada record data, walaupun di browser sudah mencoba refresh browser beberapa kali, tetap saja datanya masih sama. Kemudian kita masuk ke perintah ipconfig yang terakhir, ipconfig/register DNS. Biasanya digunakan untuk melakukan refresh all DHCP, lists, dan registrasi ulang DNS. Kemudian kita masuk ke materi netstat-nya. Netstat adalah perintah di command prompt atau CMD yang berfungsi untuk menampilkan data statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang digunakan. Netstat mirip dengan fungsi task manager. Yang membedakan adalah task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netstat menampilkan layanan jaringan yang sedang dipakai beserta informasi tambahan seperti IP dan portnya. Netstat atau Network Statistic adalah program berbasis teks yang berfungsi untuk memantau koneksi jaringan pada suatu komputer, baik itu jaringan lokal atau LAN maupun jaringan internet. Kapan kami membutuhkan netstat? Yaitu misalkan suatu ketika seorang sedang internet kemudian tiba-tiba koneksi menjadi sangat lambat atau down dan orang itu mencurigai ada program di komputer yang menjadi penyebabnya. Jika hal itu yang Anda alami, maka Anda perlu memanggil program netstat untuk melakukan pengecekan. Kemudian perintah netstat A. Fungsinya yaitu menampilkan semua koneksi, baik yang listening maupun yang tidak, seperti yang terlihat atau yang tampil pada hasil output program yang di kanan. Yang pertama ada proto. Proto ini menunjukkan jenis protokol yang dipakai, bisa TCP atau UDP. Kemudian ada local address, yang dimana ini menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer Anda yang mana saat itu sedang aktif melakukan koneksi. Selanjutnya ada foreign address. Kolom ini menunjukkan yang dituju lokal oleh local address beserta nomor portnya. Dan yang terakhir ada state. State menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi, dan established artinya sudah terhubung dengan komputer lain dan siap mengirimkan data. Kita lihat di sini ada dua state yang terjadi, yaitu satu listening, siap untuk melakukan koneksi, dan ada established, yaitu koneksi terjadi dan siap mengirim data. Kemudian kita masuk ke perintah yang kedua, netstat min B, digunakan untuk menampilkan eksekusi yang terlibat dalam creating each connection atau listening port. Dalam beberapa kasus, host executable terkenal. Dan kita masuk ke perintah yang ketiga, yaitu netstat min E. Fungsinya untuk menampilkan statistik paket yang dikirim dan diterima. Perintah yang keempat akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu ada perintah
netstat-min-n, fungsinya yaitu menampilkan alamat dan port dalam bentuk numerik. Selanjutnya yaitu ada perintah netstat-min-o. Netstat-min-o berfungsi untuk menampilkan PID atau proses ID untuk setiap koneksi. Selanjutnya yaitu ada perintah netstat-min-s. Netstat-min-s fungsinya yaitu menampilkan statistik per protokol seperti yang terlihat di kanan. Ada juga netstat-min-r. Netstat-min-r fungsinya yaitu menampilkan routing table. Dan untuk yang terakhir ada perintah netstat-min-p. Protokol yang berfungsi untuk menampilkan statistik berdasarkan protokol tertentu. Perintah netstat-min-p, TCP dan netstat-min-p UDP. Untuk selanjutnya yaitu ada NS-lookup. NS-lookup kependekan dari Name Server Lookup adalah tool yang berupa baris perintah atau command line sederhana untuk melakukan query ke DNS dan memetakan nama domain menjadi alamat IP atau sebaliknya, maupun data DNS lainnya. Seperti penjelasan di atas, NS-lookup dapat digunakan untuk melakukan query ke DNS dan memetakan nama domain menjadi alamat IP atau sebaliknya, maupun data DNS lainnya. Kita bisa memakai fungsi NS-lookup untuk memeriksa apakah jaringan koneksi yang kita gunakan sudah membaca record DNS yang baru diubah. Kita bisa juga memeriksa record DNS di DNS server tertentu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cok Agung. Untuk perintah yang pertama, di sini ada NS-lookup. Perintah ini berfungsi untuk melihat berapa banyak catatan yang ada dan melihat IP masing-masing. Untuk contohnya di sini, saya ingin melihat catatan yang ada pada google.com. Berarti kita ketikkan NS-lookup google.com. Maka akan muncul outputnya seperti ini. Selanjutnya, yang kedua ada NS-lookup strip type sama dengan NS. Lalu nama domain yang di sini berfungsi untuk melihat server otoritatif untuk domain tertentu. Di sini saya mencoba untuk melihat server otoritatif dari Google lagi. Kita ketikkan NS-lookup strip type sama dengan NS google.com. Maka di sini akan muncul server otoritatif dari Google. Contohnya seperti yang dilihat di sini, NS2 dan NS4 dan seterusnya. Kemudian ada NS-lookup strip type sama dengan SOA. Lalu nama domain yang di sini berfungsi untuk melihat awal otoritas dan mendapatkan informasi tentang sonat tersebut seperti yang dilihat pada output berikut. Selanjutnya ada NS-lookup strip query sama dengan MX. Lalu nama domain. Fungsi dari perintah ini untuk memeriksa MX dari server email dan melihat apakah semua server email berfungsi dengan baik. Outputnya bisa dilihat seperti berikut. Setelah itu ada NS-lookup strip type sama dengan any. Lalu nama domain. Perintah ini berfungsi untuk melihat semua catatan DNS yang tersedia. Kemudian setelah selesai memeriksa semuanya, kita dapat melakukan pencarian khusus untuk jenis catatan DNS. Selanjutnya ada NS-lookup spasi nama domain spasi NS1 nama domain. Perintah ini berfungsi untuk meninjau server DNS tertentu dan cara kerjanya kita dapat memeriksa apakah itu aktif atau apakah itu merespon tepat waktu. Contohnya seperti output di kanan saya mencoba menggunakan domain google.com dengan mengetikkan NS-lookup google.com ns1.google.com. Dan yang terakhir ada NS-lookup alamat IP atau reverse DNS yang berfungsi untuk menerjemahkan suatu alamat IP ke nama host atau hostname. Reverse DNS ini adalah kebalikan dari ping yang berfungsi untuk melihat IP suatu domain.
Contohnya di sini saya mencoba mereverse alamat 185.136.96.96 dan outputnya adalah pns21.clouds.net. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.